Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Sepatutnya kita pada malam hari ini untuk mengucap syukur di mana kita masih dipelihara hidup kita oleh Tuhan. Dan kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah pada malam hari ini. Dan ibadah pada malam hari ini merupakan ibadah untuk pecawisan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membangun ibadah lebih lanjut, kita buka ibadah kita dengan kita berserah kepada Tuhan, dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada saat ini kami mengucap syukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih dapat melakukan ibadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan selalu memberikan kemampuan bagi kami untuk membangun ibadah ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita membuka ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita lewat doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami masih dapat mengakui segala kesalahan yang kami perbuat, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan yang Maha Pengampun mau mengampuni kesalahan kami yang setiap hari kami lakukan dengan bangganya. Tuhan Yesus, sering kami meninggalkan Engkau, sering kami berlaku tidak seperti yang Engkau inginkan. Kiranya Tuhan selalu menghapus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan bersihkan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang begitu indah yang akan kami terima pada sore hari ini, kiranya dapat menjadikan kami bertumbuh dan berkembang dengan menghasilkan buah yang begitu banyak. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Demikian seruan doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan kidung kontekstual nomor 36 ayat 1 dan 2, Pangandikana Guste Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih, salam patunggilan. Saudara-saudara, tadi telah disampaikan bahwa dalam ibadah saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan sekaligus sebagai tuntunan untuk kita mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus pembangunan GKJW bulan Agustus nanti. Maka mari kita menerima firman Tuhan pada saat ini dengan penuh sukacita yang ada di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yosua sebagai pengganti Musa. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan.
dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih, cara pandang baru itu menjadi judul renungan kita pada saat ini. Dalam sebuah organisasi atau komunitas, pastinya ada satu orang yang dipercaya sebagai ketua atau pimpinan. Pemimpin ini bertugas untuk menggerakkan semua orang supaya organisasi atau komunitas tersebut bisa berjalan atau hidup. Nah, karena kepribadian tiap-tiap orang itu berbeda, maka gaya kepemimpinannya pun berbeda pasti. Hal ini juga berdampak pada suasana yang berkembang dalam komunitas tersebut. Sebagai contoh adalah saya memiliki gambar berikut ini. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya memperhatikan gambar ilusi ini. Gambar apa yang terlebih dahulu terlihat oleh saudara-saudara? Gambar ilusi ini sudah ada sejak 100 tahun lebih yang lalu, dan dipercaya bisa menolong kita menemukan karakter dan kepribadian seseorang. Gambar apakah yang pertama kali terlintas di benak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Baiklah, ada dua binatang yang bisa kita lihat melalui gambar ini. Yang pertama adalah kelinci. Nah, ini mulutnya. Adakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali dilihat adalah kelinci? Kalau iya, berarti Anda orangnya sangat cerdas, kritis, logis, dan rasional. Punya rasa percaya diri yang tinggi, dan orangnya cenderung lebih teliti. Kalau mengambil keputusan, biasanya menggunakan pertimbangan yang matang, berdasarkan logika, bukan kata hati. Itu kalau yang Anda lihat adalah kelinci. Nah, yang kedua adalah bebek. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang dilihat pertama kali adalah bebek. Nah, ini penuhnya di sini. Saudara-saudara adalah tipe orang yang idealis, selalu memiliki keinginan untuk melihat sesuatu yang baik meskipun dari hal-hal yang terburuk. Sosoknya cenderung tenang, cenderung lebih sabar, walaupun semangatnya biasanya menggebu-gebu. Orangnya kreatif, dan biasanya kekreativitasannya ini yang menginspirasi banyak orang yang ada di sekitarnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita saat ini berbicara tentang berita pergantian kepemimpinan dari seorang Musa kepada Yosua. Ada harapan bahwa dengan kepemimpinan yang berpindah atau berganti, bangsa Israel mampu dengan semakin semangat untuk memasuki tanah perjanjian. Dengan pemimpin yang baru, maka ada cara pandang yang baru pula dalam menghadapi setiap lawan ataupun tantangan yang ada di depan mereka. Musa terkenal dengan ketelitian dan logika berpikirnya. Ia menerjemahkan ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan dengan sangat detail dan teliti kepada umat. Ia orang yang sangat kritis, bahkan dirinya sendiri yang kurang pandai bercakap pun dikritisinya. Firman Tuhan dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, menggunakan logika berpikirnya. Sedangkan Yosua adalah salah satu pemuda yang sangat bersemangat dan optimistis. Ia juga mampu melihat sesuatu yang baik dari hal-hal yang mungkin buruk di mata orang lain. Ingat kisah 12 pengintai di mana Yosua, Kaleb, dan 10 orang lainnya ditugasi untuk mengintai keadaan negeri yang akan mereka duduki nanti. 10 orang lainnya ketakutan setelah melihat perawakan dari orang-orang Kanaan yang tinggi besar. Namun tidak dengan Yosua dan Kaleb. Mereka justru fokus melihat bagaimana tanah terjanji itu sangat subur, bahkan dikatakan berlimpah susu dan madunya. Jadi selalu bisa melihat sesuatu yang baik dari hal-hal buruk yang mungkin dilihat orang lain. Dari sini kita melihat bahwa Musa memang cocok memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan menyampaikan segala ketetapan dan peraturan Tuhan Allah kepada umatnya. Cocok sekali. Namun untuk memasuki tanah perjanjian, Yosua sebagai orang dengan kepribadian yang berbeda dari Musa dan keteguhan hatinya serta cara pandangnya dalam melihat sesuatu, ini diharapkan sanggup menuntun bangsa Israel memasuki tanah perjanjian tersebut dan membawa bangsa Israel kepada kehidupan yang lebih makmur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kisah pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua ini mengingatkan kita betapa tiap-tiap orang memang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, dan tentunya itu membawa dampak bagi kehidupan komunitasnya, termasuk kehidupan dalam konteks bergereja atau persekutuan. Bulan Agustus di GKJW kita hayati sebagai bulan pembangunan GKJW, yang mana seperti halnya bangsa Israel, GKJW juga telah mengalami jatuh bangunnya hidup sebagai gereja Tuhan. Tiap-tiap orang yang telah menunjukkan kepemimpinannya di GKJW tentunya membawa warna yang berbeda-beda dalam hidup bergereja kita. Oleh sebab itu, belajar dari sikap Musa yang dengan legowo menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua mengajak kita semua bahwa hidup bergereja adalah hidup bersama dalam mengikut Tuhan. Kita harus bisa membuka diri, berbagi ilmu, dan saling memberikan kesempatan bagi siapapun yang rindu untuk turut berkarya di ladangnya Tuhan. Bersama-sama melayani Tuhan dengan belajar dari orang lain. Mungkin mereka memiliki cara pandang yang berbeda dengan kita, yang justru memperkaya kehidupan persekutuan kita.
di bulan Agustus nanti, mari bersama-sama menyatakan kepercayaan kita bahwa setiap orang dapat mengambil perannya dalam kehidupan bergereja bersama-sama dengan karakter masing-masing yang dimiliki. Peringatan pembangunan GKJW nanti, mari kita hayati dengan semangat bersekutu, semangat bergereja. Kini saatnya kita bergerak, beraksi di gereja Tuhan, supaya kebesaran nama Tuhan semakin tersiar melalui kehidupan gerejanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bulan pembangunan GKJW nanti kita awali dengan bersama-sama menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk umat miliknya yang mengandung penghayatan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah sidi dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus ini dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus kepada umatnya. Percayalah, GKJW sudah bertumbuh dan berkembang sampai saat ini, semua karena perkenanan Tuhan. Mari kita lanjutkan membangun persekutuan ini dengan mengambil peran masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita sambut persembahan pujian dari pemuda dengan judul Lebih Dalam Ku Menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita untuk menyerahkan persembahan kita yang telah kita siapkan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 298 ayat 1 dan 4, Selama Bumi Didiami. Selama bumi
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah saat ini kita menaikkan syafaat kita yang akan kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pada saat ini menaikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dan semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, termasuk permasalahan tentang COVID-19. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam menangani permasalahan ini, dan kiranya Tuhan berkarya lebih banyak di dalam penanganan permasalahan bangsa dan negara kami, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kami tidak hanya COVID-19 tetapi juga perekonomian kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai sehingga pada akhirnya kami akan kembali normal seperti biasa dan kami bisa menjalani kehidupan dalam new normal dengan tanpa merasa takut. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang mempersembahkan persembahan ini. Dan kiranya Tuhan juga memberikan roh kebijaksanaan dalam pengelolaan persembahan ini, dan kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang kami kumpulkan sehingga dapat menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua keluarga, warga jemaat di GKJW Cangkring ini, kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kiranya Tuhan senantiasa berikan sukacita di dalam kehidupannya, satu keluarga demi keluarga yang lain, dan kiranya Tuhan senantiasa juga menyertai dalam pekerjaannya sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persiapan perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada awal Agustus nanti. Kiranya Tuhan menyertai persiapannya, kiranya Tuhan menyertai setiap hati yang akan menerima perjamuan ini, sehingga perjamuan ini dapat dilakukan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa berikan sukacita di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kiranya Tuhan juga menuntun setiap langkah kami kemanapun kami melangkah. Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1, Tersembunyi Ujung Jalan.